Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina an nahmad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila akhiril abad. Saudara-saudara, anak-anakku yang saya cintai, untuk menjadi manusia yang sempurna memanglah sulit. Tetapi paling tidak kita selalu berikhtiar, kita selalu berusaha untuk semaksimal mungkin menuju manusia yang mendekati sempurna. Pada dasarnya, sebagai manusia yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Muhammad sebagai Rasulullah, menjadi apapun adalah tidak menjadi masalah. Berprofesi sebagai apapun juga tidak menjadi masalah. Di posisi manapun kita juga tidak menjadi masalah. Maka itu masing-masing bisa menjadi orang baik, tentu dengan pengendalian-pengendalian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya teringat sebuah hadis yang termaktub di dalam Al-Jami'us Shaghir yang disusun oleh Al-Imam As-Suyuti. Hadis itu riwayat dari Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Beliau katakan Rasul pernah bersabda yang berbunyi, "Al-adlu hasanun, walakin fil umara'i ahsan." Itu yang pertama. Yang kedua, as-sakha'u hasanun, walakin fil aghniya'i ahsan. Yang ketiga, as-sabru hasanun, walakin fil fuqara'i ahsan. Yang ketiga dulu. Nanti berikutnya ketiga yang kedua. Yang pertama adalah al-adlu hasanun. Adil itu bagus. Dan adil itu adalah sikap yang paling mendekati dengan takwa Allah. Dan takwa itu hakikatnya adalah kecerdasan kita. Kesanggupan kita membedakan baik dan buruk, hak dan batil. Lebih dari itu adalah kita merasa dikuntit oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anak-anakku santri yang saya cintai, keadilan adalah sesuatu yang amat dikedepankan oleh siapapun, terutama oleh orang-orang yang punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab terbesar adalah para amir atau para penguasa. Maka hadis ini pertama kali dikatakan al-adlu hasanun. Adil itu bagus, tetapi kalau muncul dari para penguasa, muncul dari para penanggung jawab pemerintahan, itu jauh lebih bagus. Karena adil ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah sebagai satu instrumen untuk membuat tatanan kehidupan yang damai, tatanan kehidupan yang begitu menyejahterakan umat, dan tatanan kehidupan yang membuat kita menjadi tentram dan damai. Oleh karena itu, anak-anakku yang saya cintai, adil itu bagus, kata Gusti Rasul. Kalau muncul dari seorang amir atau seorang penguasa, maka jauh lebih bagus. Karena betapa sulitnya melakukan adil bagi seorang yang memegang kekuasaan atau memegang tampuk pemerintahan. Karena adil ini yang paling mendekati dengan takwa, kita sebut tadi. Sampai-sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "I'adilu fa'adilu huwa aqrabu littaqwa." Bersikap adillah, karena adil itu adalah jauh lebih dekat dengan
kecerdasan untuk membedakan baik dan buruk, atau kemampuan untuk selalu memelihara dan memperhatikan mana yang hak dan mana yang hoak. Yang kedua, kalau dia tidak bisa menjadi pemerintah, menjadi penguasa, nggak bisa menjadi ulil amri, maka dia menjadi orang kaya juga nggak menjadi masalah. Orang kaya juga sangat dibutuhkan. Bukan berarti nggak punya kekayaan itu tidak boleh. Punya kekayaan itu sangat dianjurkan, tapi kekayaan itu harus dapat dikuasai. Bukan kita yang dikuasai oleh kekayaan. Saat kita sudah dikuasai oleh kekayaan, maka kita menjadi budak kekayaan itu. Tetapi kalau kita bisa menguasai kekayaan, maka kita betul-betul bisa menjadi orang yang baik dalam konteks memegang apa yang disebut dengan kekuasaan, kekayaan. Makanya as-sakha'u hasanun. Nah, bukti bahwa kita bisa mengendalikan kekayaan itu adalah kita menjadi orang yang dermawan. Orang dermawan itu adalah baik. Bersikap dermawan itu jauh lebih bagus kalau ia muncul dari seorang yang kaya, dari seseorang yang memiliki harta. Oleh karena itu, menjadi hartawan bukan jelek, menjadi orang kaya bukan buruk. Dia sangat baik, tetapi catatannya atau pengendalinya adalah dia bisa bersikap sebagai dermawan. Kalau dia kikir, naudzubillah, sulit untuk dia bisa menjadi orang baik. Maka orang kaya adalah bisa mengalahkan ulama sekalipun. Orang kaya bisa mengalahkan pemerintah sekalipun. Atau mengalahkan siapapun yang bertaubat sudah berkali-kali sekalipun. Sepanjang orang kaya itu mampu mengendalikan dengan sikap kedermaannya, sikap kelomanannya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa itu kan. Maka itu jadi apapun baik. Jangan takut jadi kaya. Bahkan orang kaya yang seperti disebut oleh Rasulullah, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Orang yang memiliki tangan atas itu jauh lebih bagus, jauh lebih hebat, jauh lebih bisa mengatur kebaikan daripada orang yang tangannya ada di bawah atau peminta. Atau hadis lain, misalnya Rasul juga mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu jauh lebih bagus, jauh lebih hebat menurut Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Termasuk di dalam konteks ini lemah ekonominya, atau paling tidak lemah mental berekonominya. Dia hanya berharap dari pemberian orang. Kemudian yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abu Thalib karramallahu wajhah ini adalah tentang kesabaran. As-sabru hasanun, sabar itu baik. Kalau ia muncul, walakin fil fuqara ya ahsan. Sabar itu baik kalau ia muncul dari orang yang fakir, itu jauh lebih bagus. Maka kalau orang agniya tadi, as-sakha'u hasanun walakin fil agniya ya ahsan. Kaya itu bagus sepanjang ia dikendalikan oleh sikap dermanya. Sebaliknya, miskin pun tidak menjadi masalah, tetapi ada catatannya. Seorang miskin yang memiliki kesabaran yang tinggi itu jauh lebih hebat daripada orang kaya. Makanya Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullahi alaih, yang sering kita baca dalam manaqib-manaqib yang dibaca oleh masyarakat umum itu, dikatakan al-faqirus sabir afdal minal ghani syakir, kan gitu. Seorang fakir, seorang tidak memiliki apa-apa, yang dia memiliki sikap kesabaran yang tinggi, itu jauh lebih bagus ketimbang orang kaya yang memiliki syukur.
Tetapi kalau dia ya syukur, ya sabar, ya sekaligus syukur, maka afdal minal kul, maka orang fakir yang seperti ini jauh lebih utama dari siapapun yang ada di dunia ini. Artinya dengan siapapun. Maka dalam artian seorang pemerintah yang adil itu juga lebih bagus dari siapapun. Masing-masing punya alat pengendali untuk memfilter, untuk mensensor apa yang harus dilakukan. Kalau ia mampu mensensor dengan alat sensornya masing-masing yang telah diberikan resep oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menjadi orang yang baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini baru berkaitan dengan ulama. Seringkali orang yang mengklaim diri sebagai ulama itu adalah orang yang paling dulu masuk surga. Apalagi kalau musim pilpres, pilgub, atau pilkada, pilbub misalnya kan. Maka di situ mengklaim siapapun, ayo kita sama-sama suruh juga, saya kan sebagai ulama. Oh, dia terkenal dipanggil sebagai ulama. Maka klaim-klaim seperti itu adalah dibatasi oleh pengendali kalau dia sudah menamakan diri atau masuk dalam lingkaran yang disebut dengan ulama atau sahibul ilm, ashabul ilm. Oleh karena itu, hadis ini mengatakan yang nomor 4 adalah al-wara'u hasanun. Wara' itu adalah kecerdasan untuk selalu bisa mengerti mana yang sekiranya bisa diambil dan mana yang sekiranya harus ditinggalkan. Wara' bukan hanya sekedar mampu membedakan atau memiliki kecerdasan untuk membedakan apa yang disebut dengan halal dan haram. Tetapi wara' adalah ketika ia memiliki kesanggupan dan kesabaran untuk selalu menghindar dari segala sesuatu yang bisa melupakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-wara' hasanun. Wara' itu luar biasa bagusnya. Walakin fil ulama'i ahsan. Tetapi kalau sikap wara' ini muncul, lahir dari para orang yang memiliki ilmu, maka itu jauh lebih bagus. Sebab seringkali kita nggak menyadari, seolah-olah ketika kita punya ilmu sudah cukup. Padahal para ulama mengatakan, para ahli mengatakan, para sufi juga mengatakan bahwa yang diwariskan oleh Rasulullah kepada para ulama bukan hanya ilmu semata, tetapi yang diwariskan oleh Rasulullah kepada para ulama adalah juga al-akhlaq al-karimah. Nah, seringkali kita terjebak ketika kita sudah memiliki ilmu, maka diingatkan oleh banyak hadis, diingatkan juga oleh ayat secara makro. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu masih ada Allah yang memiliki segala ilmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu sekalian hanya diberi oleh Allah tentang keilmuan sedikit sekali. Dengan begitu, maka anak-anak sekalian, kalau kita menyadari, dan semoga menjadi ulama semua anak-anakku sekalian, tetapi ulama yang betul-betul mampu memiliki sikap wara' yang luar biasa. Dan inilah yang oleh para sufi disebut dengan ulama yang ghairus su'. Kalau mereka tidak memiliki wara', hakikatnya adalah boleh jadi disebut ulama, tapi na'udzubillah, ulama usu' atau ulama ud-dunya, istilahnya Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Maka siapapun pemilik ilmu, termasuk ilmu keagamaan yang sangat luar biasa dalamnya, kalau dia tidak memiliki sikap wara', maka dia akhirnya tidak bisa menjadi ulama yang diharapkan oleh Rasulullah sebagai pewarisnya. Maka dia harus juga memiliki apa yang disebut dengan al-akhlaq, atau lebih sempit lagi al-adab, punya tata krama yang baik menurut aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Sifat sombongnya harus dihindarkan, sifat tamaknya juga harus dihindarkan. Nah, indikasi untuk tamak itu apa? Macam-macam. Kita nggak usah sebut satu persatu. Misalnya seperti apa yang dilakukan oleh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani misalnya kan. Bukti wara' beliau
Bukti wara' beliau misalnya di dalam manaqib itu nggak usah yang besar-besar, yang sering kita baca dan sering kita dengar. Beliau tidak pernah berdiri tegak untuk menghormati, untuk bertamalluk, untuk mencari muka kepada para penguasa. Wa kana radhiyallahu anhu la yujalisul aghniya, nggak pernah bertamalluk, bersikap pura-pura, bersikap mencari muka kepada para orang kaya. Juga wala yaqumu li ahadin minal umara pada arkanid daulah. Itulah antara lain sikap wara'. Siapapun yang disebut dengan ulama kalau memiliki wara' ini, subhanallah, maka dia adalah orang yang betul-betul ulama yang memang jadi panutan, dan dia bisa mengalahkan yang pertama tadi, penguasa yang adil, atau orang kaya yang dermawan, atau orang fakir yang sabar. Yang kelima, anak-anakku, santri putra dan putri yang berbahagia, adalah at-taubat. At-taubatu hasanun, kata Rasul. Taubat itu bagus, walakin fi syubbani ahsan. Tetapi taubat itu kalau muncul dari anak muda seperti sampean-sampean ini, itu jauh lebih bagus. Biasanya anak muda kalau diajak taubat, ayo kita beristighfar, semoga dosa kita dilunturkan. Apa jawabnya? Yang taubat itu yang tua-tua itu adalah yang sudah bau bumi itu kan, sudah bau lemah itu kan. Kalau yang muda-muda ini kan masih lama, padahal nggak tahu kapan kita diambil oleh Allah. Boleh jadi 1 menit lagi, boleh jadi 5 menit lagi, boleh jadi mungkin bisa 50 tahun lagi, kita juga nggak tahu. Yang maha tahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu tobat harus muncul setiap saat. Dan itu kalau muncul dari anak muda yang umumnya masih didominasi kondisi psikologisnya oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek, maka betapa dahsyatnya taubat itu jika muncul dari anak muda. Yang keenam adalah haya. Haya itu artinya malu. Tetapi haya itu banyak padanannya dalam bahasa Arab ya, haya itu kan. Tetapi haya itu memiliki arti khusus, terutama yang berkaitan dengan positif. Haya untuk melakukan hal-hal yang negatif dan memilih yang positif, itulah yang disebut dengan haya. Maka al-haya'u hasanun. Sifat malu untuk menghindari yang negatif, terutama dalam konteks keislaman, syar'an wa akhlaqan, maka itulah yang disebut dengan haya. Menghindar dari segala sesuatu yang negatif menurut konteks keislaman, maka penghindaran itulah yang disebut dengan haya. Al-haya'u minal iman. Ada hadis yang berbunyi seperti itu. Haya itu adalah bagian dari iman, karena kita berusaha malu kalau melakukan sesuatu yang negatif menurut Allah dan menurut Rasulnya. Kecerdasan kita luar biasa di sini. Dan ini berkaitan dengan takwa. Al-haya minat takwa. Karena apa? Takwa itu adalah kecerdasan kita untuk memelihara. Ittaqa yattaqi ittiqaan. Itu kan dasarnya dari waqa yaqi wiqayatan. Kemudian di'alal menjadi iutaqa. Kemudian berubah lagi menjadi ittaqa. Makanya ittiqa, haya itu adalah aminal ittiqa, bagian dari apa yang disebut dengan kecerdasan dan kesanggupan kita untuk membedakan mana yang hak dan mana yang hok. Nah, haya ini kalau muncul dari perempuan, walakin fin nisa'i ahsan. Kalau haya ini muncul dari orang yang, dari para perempuan maksud saya, maka adalah jauh lebih bagus. Betapa sulitnya haya bagi seorang perempuan. Maka sampai-sampai ada hadis kalau tidak salah mengatakan, kalau ada 100 malu, maka yang 99% milik perempuan, 1 milik laki-laki. Makanya kalau ini dipertahankan betul oleh sang perempuan, betapa dahsyatnya negara ini akan dimiliki oleh akan memiliki satu kesadaran yang luar biasa, dan negara betul-betul menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian anak-anakku, para santri,
putra dan putri yang berbahagia. Semoga ada gunanya, minimal muhasabah untuk diri saya sendiri, dan semoga manfaat untuk semuanya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.